Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal judami wal jununi wa min syai'il asqam. Allahumma ya salam wa ya syafi salimna min afatid dunya wasfi anna min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Ramadan yang ke-6 sudah kita lewati. Mudah-mudahan dari ke-6 hari itu amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh selalu kita perbuat, sehingga memperkaya diri kita dalam berinvestasi menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu amalan terbesar di bulan penuh berkah, bulan penuh mulia, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu adalah mengisi hari-hari di tengah-tengah puasa kita dengan membaca ayat suci Al-Quran. Semuanya tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai panduan hidup bagi seorang muslim, pedoman hidup bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn wa in lam tamassaktum lan tajidu abada, kitabullah wa sunnatul rasul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan 2 perkara. Apabila keduanya dipegang teguh, maka kita tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Muslimin wal muslimat rahimahumullah, kenapa membaca ayat-ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh berkah merupakan bagian dari amalan-amalan terbesar? Karena kita pahami bahwa fungsi daripada Al-Quran adalah sebagai pedoman kehidupan kita. Tidak hanya itu pula, dengan membaca Al-Quran merupakan bagian dari mengingat Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Tiap-tiap hurufnya dihuni oleh ribuan para malaikat. Apa yang kita baca, maka para malaikat dari setiap huruf-hurufnya akan mendoakan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah. Ramadan hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin mendapatkan nilai ketakwaan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwalah orang-orang yang ada di sisi Allah. Semua orang, khususnya umat Islam, wabil khusus bagi mereka yang selalu mengejar keridhaan Allah dalam kehidupannya, pasti mendambakan, mengharapkan kelak bertemu dengan Allah. Dan syarat untuk pertemuannya itu adalah menjadikan pribadi yang bertakwa. Menjadi pribadi yang bertakwa adalah menjadi pribadi yang bersih, selalu benar dalam berbuat. Dan kita tahu bahwa kebenaran hanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga bagi orang-orang yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, insya Allah tidak pernah akan lepas dari tuntunan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah beserta para ijma ulama. Karena hanya itulah jalan untuk menggapai ridha Allah. Ada suatu penjelasan yang mungkin bisa kita terapkan, bahkan kita latih untuk diri kita sendiri. Syekh Al-Mutawali Asy'arawi hafadhahullah al-maghfur mengatakan bahwa saat kita membaca Al-Quran, maka tinggalkanlah seakan-akan kita tidak membaca, tapi seakan-akan kita mendengar. Dan yang membaca adalah Allah yang sedang berbicara kepada kita, dan kita hanya mendengar. Tahu, semua umat Islam menyadari
bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah yang dituangkan dalam tulisan. Sehingga ketika kita membaca, maka sesungguhnya Allah yang sedang berkata. Maka saat kita membaca, Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi menyarankan, betul, secara kasat mata kita sedang membaca Al-Quran, tetapi secara hati kita menjadi sebagai hamba yang sedang mendengarkan apa yang sedang Allah ucapkan kepada kita. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi merupakan sebuah motivasi agar kita memang betul-betul mencintai Allah dengan banyak membaca kalam-kalamnya. Karena dari kalam-kalam itulah kita mampu menjalani kehidupan dengan baik dan benar sesuai apa yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Lan tadilu abadan, tidak akan pernah tersesat apabila Al-Quran kita pegang secara utuh. Mudah-mudahan di bulan penuh berkah ini, bulan penuh amal, bulan sebagai penempaan ujian bagi kehidupan kita menuju ketakwaan kepada Allah, kita lalui dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi bulan ini dipercantik dengan mewabahnya COVID-19. Ini merupakan sebuah tambahan ujian yang menunjukkan bahwa Allah sedang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita lebih besar lagi daripada sebelum-sebelumnya. Tetapi kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan apabila dalam menghadapi ujian kita hadapi dengan penuh kesabaran dan terus bersandar kepada Allah, selalu memohon pertolongannya, selalu mohon perlindungannya, tidak mudah mengeluh pada yang lain. Kita harus selalu ingat, dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, apabila hamba berkeluh kesah terhadap hal kehidupan dunia selain kepada Allah, maka Allah akan memberikan kesempitan kehidupan selama-lamanya. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah sesungguhnya cinta kepada kita, Allah sesungguhnya sayang kepada kita. Maka yang Allah harapkan agar hamba-hambanya selalu memohon perlindungan, selalu memohon penerang jalan kehidupannya. Kita sadar hari ini kita sedang dirumahkan, usaha kita mungkin terjadi kemacetan, pendapatan mungkin pasti sangat berkurang. Tapi ingatlah bahwa hidup, rezeki dan mati kita yang menentukan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita apabila kita hadapi segala ujian ini dengan penuh kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, cukuplah di tengah-tengah kita dirumahkan, di tengah-tengah kita ada di bulan penuh berkah, maka hari-hari kita lebih banyak diisi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita perbanyak menghatamkan Al-Quran agar Al-Quran memberikan rahmat serta penawar bagi kehidupan kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatil lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Yang selanjutnya pula, dengan banyak membaca ayat suci Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadikan syafaat kelak di yaumil hisab. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semuanya kelak di yaumil hisab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.